Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaprilia Dani dari PDPI kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia. Menurut KBBI, bahasa Indonesia merupakan suatu lambang bunyi yang arbitrter yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi dan atau berkomunikasi. Dan bahasa Indonesia juga merupakan bahasa resmi Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 36. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kongres Dua Bahasa Indonesia tahun 1954 mengakui bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Hal ini dibuktikan oleh munculnya Monumen Prasasti Batu Tulis yang ada di Bogor, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tersebarnya bahasa Melayu ke daerah Nusantara ini, yaitu dikarenakan Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat perdagangan internasional sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan interaksi dengan menggunakan bahasa Melayu, dan secara tidak langsung bahasa Melayu pun menjadi tersebar. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusatnya pendidikan. Fungsi bahasa terbagi menjadi tiga, yaitu ada nasional, ada fungsi negara, dan ada fungsi khusus. Fungsi bahasa yang pertama yaitu fungsi bahasa nasional, yaitu lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat, dan alat penghubung antar budaya. Fungsi bahasa yang kedua yaitu fungsi bahasa negara, yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi khusus. Yang pertama, ada instrumental atau untuk memerintah secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua ada mengatur. Yang ketiga itu membuat pernyataan. Yang keempat komunikasi atau untuk melakukan sebuah komunikasi. Yang kelima itu untuk berimajinasi. Yang keenam untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketujuh personal atau untuk mengekspresikan diri. Mungkin dicukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, shit.